Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ulama, segenap pengurus DKM Masjid Khairul Raziqin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Jami' Khairul Raziqin yang insyaallah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, hidupnya dilimpahi dengan keberkahan dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Sehat. Sehat semuanya, alhamdulillah. Super sekali. Kita berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita semua diberi keberkahan di bulan Rajab, diberi keberkahan di bulan Sya'ban, hingga nanti Allah Ta'ala sampaikan usia kita sehat walafiat memasuki ke bulan agung, bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita sudah memasuki pertemuan kelima dari kajian As-Sirah Nabawiyah, dan materi kita pada pagi hari ini adalah kita coba hendak memotret satu bagian dari episode kehidupan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang bagaimana kehidupan beliau di masa kecil. Mengapa bagian ini penting? Karena kata para ulama, dari usia 1 sampai 40 tahun kalau boleh disebut adalah usia di mana Allah Ta'ala menggembleng atau mempersiapkan seseorang nabinya untuk kelak mendapat amanah yang besar. Maka di antara hal yang terpenting adalah kita harus tahu bagaimana masa kecil dari baginda Nabi SAW, sehingga nanti para ulama yang berbicara tentang tema-tema parenting, pendidikan anak, biasanya akan merujuk pada fase ini. Karena setiap perjalanan dari episode kehidupan baginda Nabi di usia 4 tahun, di usia 6 tahun, di usia 8 tahun memiliki banyak hikmah yang bisa kita gali, dan insya Allah kita akan mengkaji di pagi hari ini. Ada kitab khusus yang ditulis oleh Syekh Ahmad Umar Hashim yang covernya saya tampilkan di depan itu, judulnya Tufulatun Nabi wa Syababi. Kitab ini khusus berbicara tentang bagaimana masa kecil dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, secara singkat Bapak Ibu, kita memasuki poin yang pertama. Kapan waktu dan tempat kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita sering mendengar, ya, sudah menjadi pengetahuan yang biasa bagi kita, bahwa kita sudah mengetahui bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari Senin. Ya, ini ada kuisnya Pak Haji. Dilahirkan di hari Senin berdasarkan hadis di dalam riwayat Muslim. Ketika Nabi ditanya, mengapa engkau senantiasa berpuasa di hari Senin? Maka Nabi SAW menjawab, zaka yaumun wulidtu fihi
wa fihi unzila alayya. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, hari Senin adalah hari di mana Allah memberikan aku wahyu. Di Nabi sendiri yang mengkabarkan kepada kita bahwa beliau terlahir di hari Senin, dan beliau mensyukuri kelahirannya itu dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui berpuasa sunnah. Lalu kemudian tanggalnya banyak ulama berselisih pendapat, tetapi kata Ibnu Katsir, mayoritas ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tanggal Ats-Tsani Asyar min Syahrir Rabi'il Awal. Jadi al-masyhur, pendapat yang paling populer dan ini dipegang oleh banyak ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir di tanggal 12 Ar-Rabi al-Awwal. Mengapa di bulan Rabiul Awal? Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala aspeknya mengandung hikmah. Bahkan Imam As-Suhaili mencoba menggali kira-kira apa rahasia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kenapa kok tidak di bulan Ramadan misalnya? Kenapa Nabi kok tidak dilahirkan di hari Jumat? Kalau Nabi dilahirkan di bulan Ramadan, maka nanti akan ada asumsi bahwa kemuliaan kelahiran Rasulullah karena bulannya, yaitu bulan Ramadan. Kalau Nabi dilahirkan di hari Jumat, maka nanti akan ada asumsi kemuliaan kelahiran Nabi itu karena berada di hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Allah Ta'ala pilih hari Senin untuk menegaskan bahwa yang membuat hari itu mulia, yang membuat bulan itu mulia adalah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliaunya sendiri adalah sumber kemuliaan itu. Lalu kenapa bulan Robi? Apa artinya Robi dalam bahasa Indonesia? Robi itu kalau bahasa Inggrisnya spring. Musim apa? Musim semi. Jadi kalau di Arab itu antara musim dingin dan musim panas, para hadirin, itu ada namanya musim semi. Jadi ketika musim dingin, musim panas itu biasanya bunga-bunga dari pepohonan atau biji-bijian itu tidak tumbuh dengan baik karena suhunya yang terlalu ekstrim. Tetapi ketika masuk bulan Rabiul Awal, maka tumbuhan-tumbuhan itu mulai merekah. Nabi dilahirkan di bulan Ar-Rabi yang menjadi pertengahan antara syita was saif, antara musim dingin dan musim panas. Ini isyarat, ini bukan kebetulan. Allah Ta'ala ingin mendeklarasikan secara simbolik bahwa kekasihku dilahirkan di bulan Rabi karena nanti dia akan mengemban ajaran yang berada di tengah-tengah. Syariat Nabi kita ini syariat yang paling tengah-tengah, ummatan wasaton, tidak terlalu menyulitkan, tidak juga terlalu memudah-mudahkan. Jadi syariat Nabi adalah syariat yang tengah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabi, pertengahan antara panas dan dingin. Dan juga kata Imam As-Suhaili, di bulan Rabi ini bunga-bunga dan tumbuhan mulai mekar. Seakan-akan ini isyarat bahwa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melahirkan optimisme, melahirkan kabar gembira bagi masyarakat dunia di hari itu yang sedang hidup dalam masa-masa kegelapan atau jahiliyah. Jadi itu rahasia kenapa Nabi SAW dilahirkan di Rabiul Awal. Lalu tahunnya, tahun berapa kira-kira Pak Nabi kita SAW lahir? Sebagian ada yang mengkonversi ke tahun Masehi. Tahun berapa Pak Haji tahun Masehinya? Sekitar 570 atau 571 Masehi. Nah, silahkan nanti dihitung. Kalau dihitung dari sekarang 2025, itu berarti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berapa ribu atau berapa ratus tahun yang lalu kelahiran. Tetapi yang paling dikenal di dalam kitab-kitab tarikh, Nabi lahir di tahun yang disebut dengan tahun Amul Fil, tahun gajah. Ya manusia itu kan bosan Pak kalau nginget-nginget angka.
Kita itu daripada nginget angka, lebih gampang nginget peristiwa. Orang-orang seperti yang senior, veteran seperti Pak Jamal ini, kalau saya tanya, tahun 1998 itu identik dengan tahun apa, Pak? Di Indonesia? Reformasi, ya kan? Tahun reformasi. 1945 identik dengan tahun apa? Proklamasi kemerdekaan. Kenapa disebut Amul Fil? Karena di tahun, di tempat atau di waktu baginda Nabi kita lahir, ada kejadian yang gak pernah sepanjang sejarah dunia Arab itu terjadi, yaitu ketika pasukan Abraha dengan menaiki gajah ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kemudian usaha itu digagalkan, ya, digagalkan. Maka peristiwa ini direkam dalam satu surat khusus, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Makanya disebut tahun gajah. Itu waktu dan tempat kelahirannya. Lalu poin yang kedua yang penting untuk kita catat sebelum kita memasuki timeline masa kecil Rasulullah, ini yang jangan sampai dilupakan, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari keluarga yang terhormat, dan kita sudah tuntas membahas ini di pertemuan sebelumnya. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari keluarga yang memiliki nasab terbaik di saat itu. Ada yang masih ingat nasab Rasulullah yang disepakati oleh ulama sampai Sayyidina Adnan? Hadiahnya apa ini, Pak Haji? Brosur umroh. Dalam bentuk umroh, ya. Siapa yang masih ingat, Bapak Ibu? Kita sudah mengkaji pertemuan sebelumnya. Nasab Nabi yang disepakati, tentu banyak para ulama menyebut nasab Rasulullah sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Di antaranya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Tetapi kata Syekh Abdurrahman Mubarakfuri, dari catatan nasab itu yang disepakati adalah sampai Sayyidina Adnan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab yang disepakati. Dari Adnan sampai ke Nabiullah Ibrahim itu khilaf, tetapi semua para ahli nasab sepakat bahwa Adnan adalah termasuk keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi dilahirkan dari nasab yang benar-benar terjaga, dan ini penting. Mengapa kita hari ini nggak penting nasab itu? Penting sekali, Pak. Kita mengetahui nasab itu penting, dan orang Arab menjaga nasabnya sedemikian teliti. Ada yang keturunan Arab di sini, Pak Haji? Ada? Arab maklum ada. Orang Arab itu, Pak, catatan nasabnya terukur. Nah, kalau kita ini kan kadang masih bingung, ini kita nyambungnya ke siapa? Ke Ken Arok, Ken Dedes? Nggak nyambung kita. Tapi kalau orang Arab itu terjaga betul. Kenapa dijaga? Kita maksimal berapa? Berapa kakek yang kita hafal? Kalau Medan bagus. Kalau Medan bagus, Pak, ya? Alhamdulillah, itu bagus sekali. Jadi menjaga nasab. Kenapa? Orang yang menjaga nasabnya, dia tahu kekuatan yang ada pada dirinya. Oh, kakek kamu pemimpin, buyut kamu pemimpin. Berarti dalam diri kamu ada gen-gen watak pemimpin, kan begitu, Pak Haji? Orang Arab itu, oh kakekmu pedagang, buyutmu pedagang, saudara buyutmu pedagang, berarti saya punya bakat untuk menjadi pedagang, kan begitu? Jadi menjaga nasab itu penting. Makanya Bapak Ibu, ketika Herakles mendapat surat, ya, jadi Nabi itu mengirim surat untuk mengajak Islam kepada raja-raja di sekitar. Ketika Herakles mendapatkan surat yang dibawa oleh utusan Rasulullah ke Romawi saat itu, Herakles penasaran, maka dipanggil pedagang-pedagang Arab yang sedang datang ke Romawi saat itu. Coba saya ingin bertanya tentang lelaki yang mengaku Nabi ini. Herakles mencoba menginterogasi, kira-kira cocok nggak pengakuan orang ini sebagai Nabi? Herakles ini orang Kristen dan dia ahlul kitab, jadi dia baca kitab-kitab terdahulu. Herakles mengajukan 17 pertanyaan untuk mengkonfirmasi benar nggak orang yang namanya Muhammad ini kira-kira Nabi. Apa pertanyaan pertama, Pak?
Pertanyaan pertama yang diajukan Herakles, kaifa nasabuhu fikum? Ini lelaki yang aku jadi nabi ini nasabnya bagaimana? Maka Abu Sufyan yang saat itu lagi berdagang menjawab dengan jujur, huwa fina zu nasabin. Kalau nasab nggak usah dipertanyakan. Meskipun saya memusuhi dia, kata Abu Sufyan, tapi kalau urusan nasab kita semua mengakui bahwa orang yang mengaku Nabi Muhammad ini di kalangan kita nasabnya adalah nasab yang paling mulia. Makanya Nabi mengatakan Allah memilih Kinanah dari keturunan Bani Ismail. Dari Kinanah Allah memilih Quraisy. Dari Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Dan Allah memilihku di antara Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku ini terlahir dari keluarga yang terbaik, dari keluarga yang terbaik, dari keluarga yang terbaik. Nah, ini sudah kita tuntas bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba memahami timeline masa kecil dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus tahu timelinenya? Karena nanti di setiap fase waktu ada peristiwa-peristiwa penting yang itu akan membantu kita memahami pribadi Rasulullah sekaligus memahami syariat Islam. Jadi kita berangkatnya harus dari timeline masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dari awal dilahirkan beberapa minggu, ya, yang perlu kita ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain disusui oleh bundanya Aminah bintu Wahbin, Nabi juga disusui oleh seorang wanita bernama Suwaibah. Siapa Suwaibah ini, Pak? Suwaibah ini adalah hamba sahaya, budak dari pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu punya budak. Nama budaknya Suwaibah. Suwaibah ini nanti, Pak, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kenapa? Jadi ketika malam hari Suwaibah membawa kabar gembira kepada majikannya Abu Lahab. Kenapa kau gembira? Kata Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Jadi Abu Lahab punya saudara namanya Abdullah. Ayahnya Nabi itu 10 bersaudara, di antaranya Abu Lahab. Abdullah sudah wafat saat Nabi 6 bulan di kandungan. Aminah hamil. Lalu Suwaibah inilah yang memberikan kabar gembira, wahai Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Saking senengnya Pak Abu Lahab diberikan informasi bahwa dia memiliki keponakan. Keponakannya sudah terlahir, yaitu putra dari saudaranya bernama Sayyid Abdullah. Dia senangnya bukan main, lalu memerdekakan Suwaibah ini sebagai rasa syukur dan kebahagiaannya di hari itu. A'taqtuki lillahi ta'ala. Ya, kalau dalam bahasa kita, kau aku merdekakan, ya, saking senengnya mengekspresikan kepada kebahagiaan di hari itu. Dia punya keponakan, meskipun nanti Abu Lahab ini akan menjadi apa, Pak? Menjadi musuh bebuyutannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi musuh bebuyutan, tapi saat lahir dia bahagia. Dan saking bahagianya Suwaibah dimerdekakan, dan Suwaibah inilah yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari awal sebelum dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi disusui oleh Suwaibah dulu. Makanya di dalam Sahih Bukhari ada riwayat, meskipun hadis ini mursal, tetapi kata ulama hadis, hadis mursal ini boleh dijadikan istidlal di dalam sejarah, dijadikan dalil di dalam sejarah. Apa itu? Salah satu dari keluarga Abu Lahab ada yang bermimpi, ya, ma fa'alallahu bik, wahai Abu Lahab, apa yang Allah perlakukan atas dirimu di alam barzakh ini? Kata Abu Lahab, setiap hari Senin aku diringankan azabnya. Jadi beliau diazab di alam barzakh itu, tabbat siyada abi lahabiu wa tab, azabnya itu langsung di nas Al-Qur'an. Tetapi khusus hari Senin, Imam Bukhari menyebutkan riwayat, Abu Lahab diringankan azabnya, dihentikan sementara, nanti Selasa diazab lagi. Begitu, Pak. Kenapa? Karena dulu pernah bahagia.
saat Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Maka Syekh Nasiruddin Ad-Dimashqi membuat syair, idza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabbat siyada ata annahu yaumal itsnaini fil jahimi mukhallada annahu yukhaffafu anhumul azab lisururi bi ahmada. Kalau ini kata Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi, kalau ada orang yang kafir yang memusuhi Nabi, bahkan disebut dalam Al-Quran masuk neraka Jahannam, masuk neraka Jahim, diringankan azabnya karena pernah bahagia dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Famazzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Bagaimana kira-kira dengan orang-orang seperti antum semua ini yang seumur hidupnya bahagia dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma bahagia, menjalankan sunnahnya, menjalankan syariatnya. Maka bagaimana kalau yang musuh Rasul di neraka sudah ditegaskan dalam Al-Quran, dikasih keringanan azab setiap hari Senin karena pernah sekali bahagia. Kira-kira gimana dengan kita yang setiap detik, setiap harinya sampai kita wafat kita bahagia dengan Rasulullah SAW. Ini yang pertama, Suwaibah. Jadi Nabi disusui. Lalu kemudian 7 hari setelah kelahiran Nabi SAW, masyarakat Arab ini punya tradisi, Bapak Ibu, ya, punya tradisi untuk menyusui anak-anak mereka kepada ibu-ibu di suku pedalaman. Nah, ini menarik sekali tradisi seperti ini. Maka di antara orang yang menjual jasa persusuan itu adalah seorang wanita dari Bani Sa'ad yang bernama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Ya, karena dari Bani Sa'ad. As-Sa'diyah itu nisbat ke sukunya. Sama seperti Pak Haji Taufik Al-Fadani, nisbat ke Padang. Pak Haji Jamal Al-Medani, karena orang Medan. Jadi Halimah As-Sa'diyah. Dia datang bersama suaminya ke Mekah, ya, naik unta, Pak. Ya. Jadi Ibnu Hibban meriwayatkan kisah Halimah Sa'diyah ini ketika mencari bayi untuk disusu itu sangat dramatis sekali. Dia berangkat dari kampungnya Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu kalau sekarang diteliti lewat Google Map, Bapak Ibu, itu dari Mekah 170 km. Dari Tangerang kemana tuh Pak Haji? Ke Cirebon, ya. Kurang lebih dari Tangerang ke Cirebon, naik unta sama suaminya dan sama anaknya, ya. Jadi Halimah Sa'diyah bersama para wanita-wanita lain yang sama-sama ingin mencari bayi untuk disusui di Mekah. Ketika berangkat, Pak, unta yang ditunggangi Halimah dan keluarganya ini termasuk unta yang jalannya lambat sekali, sehingga jalannya paling belakang. Orang-orang sudah berada di depan, dia masih ketinggalan di belakang. Datanglah sampai di Mekah, orang-orang ya mencari kira-kira bayi mana yang bisa kami bawa ke kampung kami, tentu dengan akad upah yang jelas saat itu, karena ini merupakan salah satu jasa perdagangan yang berlaku saat itu. Jadi menyusui bayi-bayi yang lahir. Lalu orang-orang semuanya mendapatkan bayi, dibawa pulang ke Bani Sa'ad, tinggal Halimah yang belum dapat. Maka suaminya bilang, kenapa kau nggak ambil bayi itu? Orang-orang bilang bayi itu bayi anak yatim. Huwal yatim. Masa kita mau ngambil anak yatim? Kira-kira upahnya kecil ya kalau kita ngambil anak yatim. Kita cari bayi yang jelas keluarganya, yang bapak ibunya masih ada, sekiranya upahnya lebih besar. Gak ada yang mau ngambil, Pak. Tapi kata suaminya Halimah Sa'diyah, lah, tinggal tersisa itu dan kita harus mengambilnya. Maka Halimah Sa'diyah datang ke Bunda Aminah bintu Wahab, lalu dibawalah Rasulullah SAW bersama keluarga mereka berjalan di atas unta menuju ke perkampungan Bani Sa'ad. Dan saat itulah resmi Baginda Nabi SAW menjadi putra sesusuan dari siapa? Dari Halimah As-Sa'diyah. Nah, kita lihat apa yang terjadi di kampung Bani Sa'ad saat Rasulullah umurnya 0 sampai 2 tahun. Karena
karena sampai 2 tahun masih disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kontraknya 2 tahun, kata Halimah Sa'diyah, dan semua ahli tarikh mencatat ini. Kampung Bani Sa'ad itu sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dilanda sanatun majdiyah, tahun yang saat itu benar-benar kering kerontang. Jadi tanaman-tanaman mereka itu tidak tumbuh subur, daun-daunnya tuh layu, tumbuhan-tumbuhan mereka itu tidak panen. Lalu hewan-hewan ternak mereka itu kalau diperah susunya itu sedikit isinya, Pak, sangat-sangat sedikit. Termasuk diantaranya hewan-hewan ternak milik Halimah Sa'diyah. Tetapi lihat, Pak, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama Sayyidah Halimah Sa'diyah, ini persaksian beliau sendiri yang menceritakan di dalam Sahih Ibnu Hibban. Dia mengatakan apa? Seluruh hewan-hewan ternakku menjadi hewan ternak yang paling banyak susunya. Kambingku aku peras, susunya lancar. Untaku juga lancar. Bahkan unta yang digunakan untuk berangkat ke Mekah lalu kembali ke perkampungan Bani Sa'ad menjadi unta yang paling cepat larinya, sampai orang-orang heran, Halimah, ini unta yang kamu pakai tadi untuk berangkat yang lambat itu? Iya benar. Tiba-tiba menjadi unta yang subur. Kenapa, Pak? Ulama mengatakan, diantaranya Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala, haza min barakatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu bayinya saja sudah membawa keberkahan. Jadi bayinya sudah mengandung keberkahan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kelahiran Rasulullah itu jadi solusi untuk problem hidup orang-orang bahkan saat beliau masih kecil. Nah, lantas ulama membahas kenapa dalam skenario kehidupan Rasulullah beliau harus dibesarkan, disusui jauh dari ibundanya, jauh dari kota tempatnya lahir. Wah, ini digali sama ulama, Pak. Alasan yang pertama, perkampungan Bani Sa'ad itu termasuk yang hawanya itu sejuk. Kalau kita nih seperti di Bogor lah ya. Nah, di Bogor tuh hawanya sejuk. Artinya apa? Allah Ta'ala sejak dari kecilnya Nabi Muhammad ini oleh Allah sudah benar-benar dijaga. Jangan sampai ini orang jadi orang yang gak sehat. Mau jadi pemimpin dunia kok gak sehat? Ya, Pak ya. Ya, kalau pemimpin dikit-dikit diopname, dirawat, kapan berdakwahnya? Makanya Rasul itu sampai besarnya sehatnya luar biasa. Bahkan perang Badar itu usia Rasul 56 tahun. Itu jalan kaki gantian, Pak. Naik unta jalan kaki, naik unta jalan kaki, bergantian karena satu unta direbut 3 orang. Jalan kaki. Rasul berusia 56 tahun dan masih kuat. Masih kuat di usia yang segitu. Kenapa? Seorang pemimpin harus memiliki fisik yang prima dan itu sudah Allah siapkan dengan cara dirawat di pedalaman Arab. Di Nabi kita ini Nabi yang sehat, Pak. Bahkan di dalam riwayat Ummu Ma'bad ini perempuan yang ketemu Rasulullah di tengah jalan. Saat Nabi hijrah bersama Abu Bakar, ada perempuan namanya Ummu Ma'bad yang memiliki unta dan unta itu diperah untuk diminum oleh baginda Nabi dengan upah dibayar. Selama Rasulullah dan Abu Bakar berada di perkemahan Ummu Ma'bad ini mengamati fisiknya Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kepala. Makanya kalau kita ingin lengkap Syama'il Nabawiyah yang menceritakan fisik Nabi, salah satunya jangan meninggalkan riwayat Ummu Ma'bad, karena riwayat ini yang paling lengkap. Apa di antara riwayat Ummu Ma'bad tentang fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu lam tu'ibhu sujlah wa lam tuzri bihi sa'lah. Nabi kita itu, Pak, dada dan perutnya simetris. Jadi kalau ini badan, ini dada, ini perut, itu lurus, Pak. Nabi kita itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, simetris. Nah, coba bapak-bapak gosok nih dari dada ke perut, kira-kira ada belokannya nggak? Ada. Ah, itu ada belokannya. Berarti banyak lemak yang numpuk di situ. Iya. Nah, ya kan? Tapi Rasulullah itu kata Ummu Ma'bad dari dada dan perutnya itu simetris. Artinya apa? Bodinya Rasulullah itu prima banget. Berkah dididik di perkampungan Bani Sa'ad sejak kecilnya. Lalu alasan yang kedua, Pak, tidak ada pemimpin hebat
yang mampu mengubah dunia kalau dia tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kenapa diletakkan di Arab pedalaman masa kecil Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini tarbiyah. Cara Allah agar nabinya ini memiliki bahasa dengan kualitas terbaik yang tidak terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau kita ingin tahu bahasa Arab yang masih murni, harus datang ke pedalaman Badui itu. Jangan ke Arab-Arab yang perkotaan. Nah, itu sudah gabung sama seperti kita bahasa Indonesia ini. Kalau di Jakarta, apalagi Jakarta Selatan, saya tinggal di Jagakarsa, itu pemudanya ngomong dikit-dikit which is, apaan sih which is kan gitu kan. Nggak ada di kamus bahasa Indonesia which is. Jujurly, misalnya jujurly, in other side, saya nggak betah di sini, in other side, apa sih? Dicampur-campur, terkontaminasi. Bahasa Arab juga sama. Allah Ta'ala ingin Rasulnya, kekasihnya ini nanti punya kemampuan bahasa yang hebat. Makanya ditaruh di pemukiman Bani Sa'ad untuk menjaga lisannya. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran apa? Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali menguasai bahasa kaumnya. Nah, ini metode pendidikan untuk anak-anak kita. Jangan sampai belum menguasai bahasa ibu sudah diajarin bahasa asing dulu. Nah, Nabi itu diperdalam bahasa Arabnya dulu. Ini metode tarbiyah nabawiyah, metode parenting ala Nabi ini begini, Pak. Jadi perkuat dulu bahasa ibunya, baru kemudian pelajari bahasa asing. Nabi dididik di Bani Sa'ad untuk menjaga lisannya agar bahasa Arabnya ini benar-benar fusha, benar-benar fasih. Kalau kita ke Arab Saudi sekarang, meskipun mondok 10 tahun, masuk ke pasar Arab Saudi, itu jarang yang paham. Anak pesantren nggak ada yang paham. Kenapa? Bahasa Arabnya sudah pasaran. Bahkan ada yang sudah orang Arab bisa bahasa Indonesia sekarang. 5 rial ya jamaah, 10 rial ya jamaah. Mukanya muka Arab, Pak, tapi udah ngomong Indonesia. Nah, Nabi kita digembleng oleh Allah agar bahasa komunikasinya ini baik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, utitu jawami al kalim. Aku oleh Allah diberi anugerah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim, Pak? Kemampuan komunikasi yang efektif. Kalimatnya sedikit tapi maknanya banyak. Enggak belibet kalau ngomong. Itu jawami'ul kalim. Kita kan sering kan? Saya lagi nerangin di depan santri di pesantren, sudah nerangin 60 menit, 70 menit. Paham anak-anak? Enggak paham, Pak Ustaz. Masih banyak yang begitu. Kenapa? Komunikasi kita kadang belibet. Makanya Nabi Musa ketika diutus ke Fir'aun, doanya apa? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah, lepaskan tali-tali yang mengikat sehingga mulutku ini belibet kalau ngomong. Kenapa? Modal pemimpin peradaban itu komunikasinya harus bagus. Dan Nabi diberikan jawami'ul kalim. Makanya sabda Nabi itu singkat-singkat. Innamal a'malu binniyat. Singkat banget itu, Pak. Tapi dari hadis ini ulama mencetuskan 70 hukum fikih. Imam Syafi'i mencetuskan 70 hukum fikih dari innamal a'malu binniyat. La dharara wa la dirara. Di dalam Islam tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Itu hadis singkat-singkat, tetapi maknanya panjang, disyarahi sampai berjilid-jilid. Jawami'ul kalim. Rasul itu punya kemampuan mengungkapkan makna yang dalam tapi dengan redaksi yang singkat. Kalau kita sebaliknya, kita kadang ngisi seminar muter, moderator nyimpulin bingung. Ini kesimpulannya apa, Pak Ustaz? Dari tadi ngomong dari A sampai Z. Nah, itu yang pertama. Jadi hikmah dari Nabi disusui di perkampungan Bani Sa'ad, Allah sudah mempersiapkan sejak awal agar tidak terkontaminasi. Yang ketiga, dari pergaulan bebas. Dari kenakalan anak-anak seusianya. Lihat, Pak, usia 0 sampai 5 tahun ini usia emas. Dan Nabi dibuat jauh dari kehidupan kota. Agar apa? Agar hidup dengan anak-anak perkampungan yang mainnya masih tradisional. Mainnya tuh gembala kambing, dan Bani Sa'ad itu naik turun begini. Jadi ya sambil manjat bukit dan lain sebagainya, masih tradisional. Hari ini kita sudah melupakan metode seperti ini. Nggak mau ribet, Pak Ustadz, kasih handphone aja lah, banyak gamenya biar kita bisa fokus kerja. Tuh anak usia 0 sampai 5 tahun tuh masa-masa emas di dalam otaknya. Sama kita dikasih gadget,
ya. Padahal sekarang negara-negara maju sudah membuat aturan dilarang sebelum usia 12 tahun memiliki media sosial. Australia sudah, Austria sudah, karena mereka sadar mainan yang mereka buat itu nggak bagus untuk perkembangan anak. Nah, kita hari ini melupakan itu, malah kita berlomba-lomba, ayo game, kita lagi kerja biar fokus, jangan ganggu mak nih, biar sama-sama fokus ya, anaknya begini terus. Nabi SAW dididik di Bani Sa'ad karena di usia itulah usia emas menanamkan nilai-nilai kebaikan. Selesai di Bani Sa'ad, Bapak Ibu, dikembalikanlah ke ibundanya Aminah bintu Wahab, ya. Dikembalikan ke bundanya Aminah. Apa kata suaminya? Dek, serius Muhammad ini mau dikembalikan ke ibundanya. Suaminya masih berat. Iya, sudah waktunya, kan kontraknya cuma 2 tahun. Kata suaminya, bayi ini sejak ada di rumah kita diberi rizki yang berlimpah sama Allah. Coba cari cara supaya ibundanya masih mau lagi menitipkan bayi ini ke kita. Hanya dicari cara, Pak. Sama Halimah dan suami, apa ya kira-kira? Oh iya, di Mekah saat itu lagi ada wabah. Lagi ada, kalau sekarang Covid lah kurang lebih begitu. Lagi ada wabah yang bikin orang itu gampang demam. Halimah datang ke rumah Aminah As-Sa'diyah, Halimah bintu Wahab, ibundanya Rasulullah SAW, lalu mengatakan, wahai Aminah, masa kontrak saya sudah habis, tetapi saya kasihan ke anak ini kalau harus dikembalikan ke Mekah sekarang. Kenapa? Kita sudah rawat dia jadi bayi yang sehat, masa tiba-tiba kita kembalikan begitu saja? Kasihan, di Mekah lagi wabah, boleh nggak kalau kita rawat lagi? Ya untuk beberapa tahun. Sama ibundanya Aminah, ya sudah kita izinkan. Oh senang Halimah Sa'diyah, diizinkan. Akhirnya Nabi SAW bersama Halimah Sa'diyah sampai usia 4-5 tahun. Dan di fase inilah, ada kejadian yang harus kita ketahui, ya, yaitu kejadian yang oleh para ulama disebut dengan Shaqus Sadr, peristiwa dadanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah. Jadi selama kehidupan Nabi itu mengalami peristiwa pembelahan dada 2 kali. Yang pertama di usia 5 tahun, 4 atau 5 tahun ini di kampung Bani Sa'ad. Yang kedua sebelum diberangkatkan Isra wal Mi'raj, dibelah dadanya. Bagaimana dibelah dadanya ini? Di dalam Sahih Muslim, Nabi sendiri yang menceritakan. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku bermain dengan anak-anak sebayaku di perkampungan Bani Sa'ad. Tadi lagi main, Pak, dengan anak-anak sebayanya ini di perkampungan Bani Sa'ad. Tiba-tiba ada sosok yang datang kepadaku mendekat. Lalu sosok itu memegangku, lalu menidurkanku. Maksudnya fisik Rasulullah itu seperti dokter yang mau mengoperasi pasiennya, ditidurin begitu, Pak. Anak-anak kecil yang lagi main itu lari, Pak, tapi melihat dari kejauhan. Apa yang dilakukan oleh sosok yang besar ini? Dibelah. Jadi dada sodernya Nabi kita SAW itu dibelah, lalu dikeluarkan bagian dari kolbunya. Lalu sosok yang malaikat ini mengatakan, hadza nasibus syaiton minka. Ini adalah bagian setan dari yang ada di dalam hatimu. Itu dibersihkan. Setelah dibersihkan, diletakkan lagi, lalu ditutup kembali. Jadi Nabi itu sejak kecil sudah dihilangkan jalan, sinyal setannya sudah nggak ada. Kalau kita kan masih ada sinyal setannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau kita masih ada nih, Pak, sinyalnya di sini, kartu selulernya masih ada. Jadi kalau ketika setan bisikin masih sering nyaut. Masih sering nyaut kalau kita. Kalau Nabi dari kecil sinyal setannya sudah dinonaktifkan. Tek. Dalam peristiwa Shaqus Sadr ini. Lalu apa yang terjadi? Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu di rumah Rasul selama 10 tahun, Pak. Anas bin Malik ini nanti di Madinah menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Yang namanya pembantu itu bisa mengetahui apa yang dari majikannya keseharian. Kata Sayyidina Anas, aku melihat bekas-bekas jahitan itu di dada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Sayyidina Anas,
Ya namanya dia pembantunya Rasul di dalam rumah. Sesekali Rasulullah membuka pakaian di depan Anas. Itu bekas jahitan, ya. Bekas jahitan yang dulu dijahit oleh malaikat di kampung Bani Sa'ad itu masih terlihat saat Rasulullah SAW sudah menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ini ada dokter nggak di sini? Kalau ilmunya Jibril ini diturunkan ke ilmu kedokteran sekarang, waduh, itu enak sekali. Penjahat-penjahat dibersihin semua, selesai. Tapi sayangnya kan tidak. Nah, peristiwa pembelahan dada ini, Pak, anak-anak lari ke ibunda masing-masing. Kenapa? Muhammad dibunuh. Halimah Sa'diyah lalu menjemput putranya itu, lalu melihat wajah Rasulullah SAW sudah pucat. Kata suaminya, "Dek, saya takut ini anak kesurupan. Lebih baik kita kembalikan saja ke ibundanya. Saya takut kalau terjadi apa-apa. Sudahlah, sudah 5 tahun dia bersama kita. Sudah cukup waktunya kita mengembalikan ke ibundanya." Dikembalikan akhirnya, Pak. Peristiwa pembelahan dada inilah menjadi fase terakhir Rasulullah SAW hidup di perkampungan Bani Sa'ad. Jadi yang lucu apa, Pak? Saat diceritakan ke ibundanya Aminah, terjadi begini-begini pada anakmu, Aminah tidak khawatir sedikit pun, tidak overthinking sedikit pun. Kata Aminah, "Malis syaiton ilaihi sabil." Setan tidak memiliki jalan untuk menggoda putraku ini. Kenapa? Karena sejak dari kehamilannya Aminah sudah diberikan bisyarah bahwa putra yang lahir ini nanti bukan orang sembarangan. Jadi selesai fase di perkampungan Bani Sa'ad. Lalu 4-6 tahun Rasulullah dikembalikan, ya, dan hidup bersama ibundanya Aminah bintu Wahab. Apa yang dilakukan Aminah bintu Wahab, Pak? Nabi diajak berziarah, ya. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak tahu siapa leluhurnya. Rasulullah diajak untuk mengetahui makam kuburan ayahnya di mana. Maka diajaklah Rasul ke sebuah desa yang bernama Abwa, ya. Tapi sebelum sampai ke pemakaman ayahnya atau jalur pulang menuju ke Mekah, Sayyidah Aminah wafat, dan saat itu usia Rasul SAW berusia 6 tahun. Jadi Nabi kita ini, Pak, lahir dalam keadaan yatim. Sempurna yatim piatunya di usia 6 tahun. Jadi 6 tahun Nabi kita sudah yatim piatu. Nah, itu yang harus kita ketahui. Baru nanti setelah Aminah wafat, Nabi punya ibu asuh lagi, namanya Barakah Ummu Aiman. Siapa Barakah Ummu Aiman? Ummu Aiman ini adalah budak yang dimiliki Aminah. Nanti ketika Aminah wafat, Barakahlah yang merawat Rasul SAW sebelum diserahkan ke kakeknya Abdul Muthalib. Di 8 tahun, ya, dirawat oleh kakeknya. Dan secara singkat, Abdul Muthalib ini sayang ke cucu-cucunya, Pak. Ya samalah, bapak-bapak kalau sudah punya cucu, kadang sayangnya kita sama cucu melebihi sayangnya kita pada anak. Tetapi kesayangan Abdul Muthalib kepada Rasulullah itu melebihi dari cucu-cucunya yang lain. Apa buktinya? Abdul Muthalib itu, Pak, pembesar di Mekah. Dia punya sejadah khusus, karpet khusus di depan Ka'bah yang nggak boleh diduduki kecuali oleh Abdul Muthalib. Termasuk anak-anak kecil nggak boleh duduk di situ. Tapi suatu ketika cucunya yang bernama Muhammad ini duduk di karpetnya itu. Orang-orang mencegah, "Oh, jangan, itu punya Abdul Muthalib." Kata Abdul Muthalib, "Da'hu, biarkan, kalau cucuku ini nggak apa-apa duduk di karpet ini." Kenapa? Fa inna lihadzal ibni sya'nan 'aziman. Aku punya firasat cucuku ini nanti akan menjadi orang besar. Nah, itu perhatikan tuh, Pak. Dan ternyata benar, ucapannya diijabah sama Allah. Ini termasuk cara kita kalau kita marah sama anak, jangan ngeluarin kata-kata yang nggak pas. "Wah, cucu saya memang nakal, Pak Ustadz." Oh, nakal beneran itu. "Waduh, cucu saya susah diatur, Pak Ustadz." Wah, susah diatur beneran. Lihat Abdul Muthalib, ketika cucunya melakukan sesuatu yang dalam ukuran hari ini nakal lah, ya, biarin, cucu saya ini akan menjadi orang besar, jadi orang besar beneran. Makanya orang Arab itu, Pak, kalau marah sama anaknya itu marahnya sambil baca doa, Allah yahdik, Allah yahdik.
Jadi anaknya tuh dipukul tapi lisannya berdoa, Allah yahdi, Allah yahdi. Bukan malah dikata-katain, oh, iblis bener loh. Waduh, iblis beneran. Ya, kita sekarang kalau marah sumpah serapah diucapkan semua. Khawatir malaikat lagi lewat itu doa kita diijabah, hati-hati. Ibu-ibu kalau marah ke anaknya dirubah kalimatnya. Anak kita lagi melakukan sesuatu yang ngeselin, presiden kamu, nah, presiden, nah. Mudah-mudahan jadi menteri, nah, mudah-mudahan jadi menteri. Itu doa. Abdul Muthalib, jangan. Cucu saya ini nanti jadi orang yang luar biasa, dan itu dikabulkan sama Allah. Abdul Muthalib wafat di usia 8 tahun, ya, dan dari usia 8 sampai dewasa nanti Rasulullah SAW berada di dalam pengasuhan sang paman yang bernama Abu Thalib. Coba kita perhatikan, Pak. Sejak kecil Allah Ta'ala nyeting Rasulullah ini biar benar-benar gak berpangku, gak bersandar pada makhluk. Lahir dalam keadaan yatim, 6 tahun ibundanya wafat, berarti statusnya yatim piatu. Dirawat sama kakek, baru nyaman-nyamannya dirawat sama kakek usia 8 tahun. 8 tahun berarti kelas 3 atau kelas 4 SD lah. Kakeknya wafat. Bahkan nanti Sayyidina Abu Thalib, ya, sedang hebat-hebatnya melindungi dakwah Rasul, meninggal. Sehingga pasca kewafatan Abu Thalib, Nabi lari pergi ke Taif untuk mencari perlindungan. Gak ada episode kehidupan Rasul yang gak mengandung hikmah. Kata ulama apa? Nabi sejak lahir sudah dididik sama Allah agar jangan sampai sedikit pun bergantung sama makhluk. Bayangin, tempat bersandar hanya Allah. Nabi ingin ngajarin, akulah yang akan mentarbiah kamu secara langsung. Maka kata beberapa ulama, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya punya kesimpulan yang menarik, Pak. Melalui peristiwa ini diambil apa itu? Kalau kita lagi punya masalah, lalu pintu pertolongan manusia kok seakan-akan tertutup, nggak ada orang yang mau nolong kita. Kata Imam Ibnu Athaillah, ketahuilah sebenarnya Allah ingin nolong kita secara langsung. Dan ini dibuktikan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sejak kecil ditarbiyah, kekuatanmu itu bukan pada kenyamanan, wahai Muhammad. Kamu nanti akan aku kasih risalah untuk berjuang. Maka kalau dari kecil sudah nyaman-nyamanan, no. Ayahnya dibuat wafat, ibundanya Aminah wafat, pamannya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muthalib, semua pagar pelindungnya wafat saat Nabi SAW masih kecil dan di usia muda. Nah, jadi itu secara singkat timeline masa kecil sang Nabi. Nah, sekarang kita mencoba mengambil hikmah dan pelajaran dari potret kehidupan masa kecil Rasulullah Muhammad SAW. Saya ambilkan dari kitab Fiqhus Sirah Nabawiyah Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ya. Yang pertama, mengapa Nabi terlahir sebagai yatim? Kan begitu, Pak. Kenapa sih? Padahal kalau Allah mau, kan bisa saja Nabi kita dilahirkan dalam kondisi yang sempurna, yang nyaman, yang sekiranya tidak yatim lah, sehingga pengawasan kedua orang tuanya itu sempurna sebagaimana hari ini. Di sini Syekh Said Ramadan Al-Buti menegaskan, laisa min qabilil musadafah ayyulada Rasulullah yatiman. Jangan kira Rasulullah lahir yatim itu kebetulan. Itu bagian dari skenario Allah Ta'ala untuk menyiapkan nabinya ini. Apa alasannya yang pertama? Nah, di sini disebutkan alasannya dua, Pak. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, Allah ingin mentarbiyah nabinya agar memiliki mental yang kuat, sehingga dari kecil sudah tidak ada pintu atau celah bergantung sedikit pun pada makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika Nabi menjadi Rasul, Allah Ta'ala ingin menjaga agar tidak ada celah untuk membantah isi dari risalah ajaran Islam. Kenapa? Seandainya ayah Rasulullah Abdullah itu hidup sampai Rasulullah besar, seandainya kakeknya Abdul Muthalib hidup sampai Rasulullah besar, Abu Thalib pun sama, maka nanti akan ada celah. Orang-orang mengatakan
Muhammad ini menerima ajaran Islam dari kakeknya, dari ayah, dari kakek, dari buyutnya. Akan ada celah seperti itu. Jadi oleh Allah celah seperti itu ditutup. Ya. Kan kita ini sekarang kalau mau milih pemimpin yang dilihat track recordnya. Ketika sudah musim pemilu, dilihatlah jejak-jejak digitalnya yang buruk. Kalau ada jejak digital yang buruk, biasanya digunakan untuk menyerang calon pemimpin ini. Allah Ta'ala tidak mau nanti ketika jadi Rasul, alasan penolakan orang-orang kepada dakwah Nabi, halah Muhammad kan diajarin sama bapaknya, diajarin sama kakeknya, diajarin sama pamannya. Pintu keraguan-raguan terhadap risalah Islam itu ditutup dengan cara apa? Nabi tidak sempat bertemu dengan ayahnya. Abdul Muthalib wafat di usia 8 tahun. Bahkan pamannya Abu Thalib yang nututin Rasulullah diutus menjadi seorang nabi, ditakdirkan tidak beriman. Ini bagian dari skenario Allah. Kenapa? Untuk menepis anggapan bahwa dakwahnya Rasul ini hanya dakwah untuk kesukuan. Ente hanya dakwah ingin memperkuat Quraisy. Oh tidak sama sekali. Wong paman-pamannya tidak ada yang beriman kok. Nah, jadi itu alasan hikmah mengapa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Ada kitab bagus, An-Nabi Al-Yatim, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Judulnya Sang Yatim. Itu bagus kalau untuk dibaca, Pak. Lalu yang kedua, suburnya perkebunan Bani Sa'ad dan susu-susu hewan ternak. Ini menunjukkan apa? Nah ini Pak, tadi dalam riwayat Halimah Sa'diyah membawa bayi Rasulullah yang masih kecil, disebutkan apa? Bani Sa'ad itu sedang berada di masa paceklik. Tapi ketika bayi Rasulullah ada di situ, semuanya menjadi subur, bahkan hewan-hewan ternaknya pun menjadi banyak susunya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sumber keberkahan. Jadi ada yang istilah tabarruk ngalap barokah, itu ya ini dasarnya. Jadi salah kalau kita bilang langsung ke Allah, nggak usah pakai media perantara. Oh tidak, kita semua meyakini Allah Ta'ala yang menghendaki segala sesuatu. Tetapi dalam menghendaki takdirnya itu Allah memiliki hukum sebab akibat, hukum kausalitas sebab akibat. Kalau kita bisa percaya bahwa langit menurunkan hujan karena ada uap yang naik ke atas, itu kan hukum sebab akibat. Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, kita harus lebih percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di zaman Sayyidina Umar, ketika terjadi musim musim kering, tidak turun hujan selama berbulan-bulan, Sayyidina Umar mengadakan sholat istisqa. Yang disuruh jadi imam siapa? Pamannya Nabi, Sayyidina Abbas. Mana di sini yang masih ada keturunan Nabi, pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas, tolong jadi imam. Ini untuk apa? Ngalap keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, peristiwa pembelahan dada tadi, Bapak Ibu, jangan sampai disalahpahami. Banyak yang memahami bahwa oh berarti Rasulullah itu diambil hatinya, dibersihkan seperti kita mencuci air mencuci baju hari ini, lalu hati itu lagi dimasukkan sehingga hati Rasulullah bersih. Kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, jangan sampai memahami seperti itu. Ini bukan peristiwa fisik. Karena kalau sampai difahami seperti itu, hari ini penjahat-penjahat itu silahkan dibawa ke rumah sakit, dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, dimasukkan lagi, dia bisa jadi orang baik. Tapi kan faktanya tidak ada. Maka kita harus memahami peristiwa itu adalah simbol Allah Ta'ala ingin mengumumkan kepada umat manusia bahwa ini bayi punya keistimewaan. Dibersihkan hatinya agar kita bisa ngelihat sebenarnya yang dibersihkan itu adalah makna-makna yang ada di dalam hatinya. Jadi jangan difahami sekedar peristiwa bedah operasi begitu, bukan. Tapi itu adalah simbol bahwa Allah ingin menjernihkan hati Rasulullah dengan mengambil bentuk kegiatan fisik sehingga orang-orang bisa melihatnya dan diriwayatkan kepada kita hari ini. Lalu poin terakhir yang ingin saya bahas adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya minimal memiliki 3 sosok bunda. Yang pertama ibu kandungnya Aminah, ibu susunya bernama Halimah Sa'diyah, Suwaibah. Jadi ada 2 ibu susuannya. Lalu yang keempat ibu asuhnya tadi siapa namanya? Ummu Aiman, Barakah Ummu Aiman. Dan nanti
istrinya Abu Thalib namanya Fatimah bintu Asad. Nabi itu memiliki banyak sosok ibu di dalam kehidupan beliau, dan kita akan melihat nanti di tempatnya ketika kita sudah sampai, seluruh ibundanya ini benar-benar dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketika Rasul sudah menjadi Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita ingin hari ini mengucapkan selamat Hari Ibu, teladan yang paling sejati untuk seorang anak memuliakan ibunya ya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada ibundanya Aminah, Nabi punya jadwal rutin ziarah ke makam Aminah. Di mana? Di Abwa, desa antara Madinah dan Mekah. Itu ada kampung namanya Abwa. Di situ makam ibundanya Aminah. Lalu nanti kita lihat Barakah Ummu Aiman oleh Rasul dimerdekakan karena dia statusnya budak. Setelah dimerdekakan, dimenikahkan dengan Zaid bin Harithah, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Ketika Nabi sampai di Madinah, Bapak Ibu, Rasul itu mendapat banyak pemberian dari sahabatnya. Ya Rasulullah, saya punya kurma, saya punya apel, saya punya ini, semua dikasih ke Rasulullah. Salah seorang Madinah memberikan Rasulullah kebun kurma. Ya Rasulullah, saya punya kebun kurma 1 hektar untuk engkau. Sama Rasulullah, kebun kurma itu diambil dan langsung diserahkan kepada ibundanya, Barakah Ummu Aiman. Lalu Nabi mengatakan, hiya ummi ba'da ummi, dia adalah ibuku setelah ibu kandungku. Itu baktinya Rasulullah, bukan ke ibu kandung, ke ibu asuh. Halimah Sa'diyah, Pak, kita lihat gimana kabarnya Halimah Sa'diyah nanti di perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Makkah. Perang Hunain, Nabi terakhir bersama Sayyidah Halimah Sa'diyah usianya 5 tahun. Tapi lihat, Nabi gak pernah lupa ke ibu yang menyusuinya. Ketika perang Hunain, Nabi bagi-bagi ghanimah di tempat yang bernama Ji'ronah. Di sahabat antri, ini ghanimah untuk kamu, ini ghanimah untuk kamu, antri. Tiba-tiba di tengah antrian, Nabi melihat seorang wanita renta. Sahabat semua ngelihat wanita renta jalan, sudah bungkuk-bungkuk. Rasulullah tiba-tiba berdiri menyambut wanita itu. Jadi pembagiannya ditunda dulu. Disambut wanita itu, Rasulullah memeluknya, ngobrol dalam waktu yang lama. Sahabat hanya melihat, heran, ini siapa wanita ini? Kok sampai Rasulullah sedemikian memuliakannya? Lalu setelah itu Nabi mengambil jatah ghanimah beliau, lalu diserahkan kepada Halimah Sa'diyah semuanya. Heran sahabat, ya Rasulullah, siapa ini? Kita tidak mengenalnya, sudah tua renta, kau memberikan pemberian yang begitu banyak. Nabi SAW mengatakan, hiya Halimah ummi ba'da ummi, dia adalah Halimah As-Sa'diyah, ibu setelah ibu kandungku. Nah itu perhatikan, Pak. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari masa kecil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kita mendidik generasi untuk menjadi pemimpin harus digembleng di masa kecilnya. Dan yang kedua, kita belajar bagaimana totalitas bakti Rasulullah sebagai seorang anak kepada sosok ibundanya. Mudah-mudahan kajian di pagi hari ini membawa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi jamaah sekalian. Barangkali ada yang ingin ditambahkan, dipersilahkan. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, silakan. Yang bawa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin namanya, Pak? Pak Tobaridin, Pak. Pak Tobari. Pak Ustaz, saya pernah menonton film cerita Nabi waktu kecil. Kalau nggak salah sutradaranya dari Iran. Iran. Nah, di sana versinya ada tokoh Yahudi yang ngejar-ngejar, ngejar-ngejar Nabi mau dibunuh waktu kecil. Nah, versinya yang kita bahas sekarang, apakah versi yang di film itu benar atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung aja Ustaz. Langsung aja Ustaz. Pak Tobarudin ya. Jadi riwayat yang mengisahkan detail kehidupan masa kecil Nabi SAW itu sangat-sangat banyak. Ini salah satu kitab yang saya bawa, Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Satu jilid khusus bercerita tentang masa kecil Rasul SAW. Di antaranya ada riwayat yang derajatnya sahih.
ya sampai derajat sahih, ada yang riwayatnya hasan, ada yang dhaif dan lain sebagainya, dijelaskan semua di sini. Kalau riwayat yang sabit Pak, yang disebutkan oleh para ahli sirah di dalam kitab-kitabnya adalah bahwa memang keberadaan Rasul ini sudah diketahui oleh para ahli kitab terdahulu. Termasuk Nabi Isa alaihissalam sendiri kan ketika diutus kepada Bani Israel mengatakan mubasysyiron binabiyyin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, aku diutus sama Allah untuk mengabarkan kepada kalian bahwa nanti akan ada nabi yang diutus setelahku, ismuhu Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bernama Ahmad atau Muhammad. Oleh karena itu ahli kitab itu sebenarnya sudah tahu, makanya nanti ketika Rasulullah dibawa oleh pamannya perjalanan dagang, ya, dibawa perjalanan dagang, salah satu yang ditemui adalah seorang pendeta namanya Buhaira. Seorang pendeta namanya Buhaira nanti nanya ke pamannya Abu Thalib, ini anak bapaknya siapa? Abu Thalib menjawab, anak Abu, saya bapaknya. Buhaira curiga, gak percaya, gak mungkin kata dia. Kalau anak ini beneran anak yang luar biasa, pasti bapaknya sudah gak ada. Akhirnya Abu Thalib jujur, iya benar. Itu dari mana dia? Buhaira itu tahu dari bacaannya terhadap kitab-kitab terdahulu. Maka kemudian Buhaira ngasih pesan ke Abu Thalib, tolong jaga baik-baik keponakanmu ini. Kok seandainya umurku masih panjang, saat dia dilantik menjadi nabi, aku akan menjadi bagian dari orang yang menolong dan memperjuangkan agamanya. Tapi faktanya Buhaira wafat tak lama setelah itu. Artinya bahwa Nabi SAW keberadaannya diketahui oleh para ahli kitab itu benar, sehingga diwasiatkan untuk dilindungi. Bahwa kemudian apakah terjadi peristiwa upaya pembunuhan untuk itu, saya belum pernah membaca di masa kecil beliau. Saya belum pernah membaca. Tapi di masa setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, konspirasi pembunuhan untuk membunuh Rasulullah itu terjadi lebih dari 3 kali Pak. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi seumur hidupnya itu Nabi mengalami konspirasi, percobaan pembunuhan yang selalu gagal. Musuh-musuhnya selalu tidak mampu karena Nabi SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu. Terima kasih Pak Tabarudin. Ustaz, saya lagi Ustaz. Ibu nggak ada. Ustaz, ini terkait dengan hadis tadi Ustaz, hadis apa? Mursalsal ya, yang terkait dengan kegembiraannya Abu Lahab ketika mendapat kabar berita dari Suwaibah tadi tentang anaknya yang ponakan yang lahir gitu kan. Artinya ada Abu Lahab yang hari ini mungkin Allah di takdirnya neraka gitu ya. Dia bahagia ketika kelahiran Nabi gitu kan ya. Lalu kemudian apakah dalil Abu Lahab ini bisa kita ambil menjadi momentum gitu ya, momentum misalnya kan setiap hari, setiap tanggal 12 setiap tahun gitu kan ya, itu menjadi momentum kita untuk mengingat tentang perjuangan Rasulullah SAW gitu kan, sehingga muncullah istilahnya Maulid Nabi gitu Ustaz ya. Apa di situ Ustaz ada terhubung nggak ke situ? Dimana dalil dalil tentang Abu Lahab tadi diambil menjadi momentum kita untuk mengingat peristiwa Rasulullah SAW, apapun istilahnya kan, mau Maulid Nabi kayak gitu kan, atau kajian aja namanya kan, yang penting kan momentum ya, momentum di tanggal 12 Rabiul Awal itu kita mengingat tentang Rasulullah SAW. Apakah itu bisa menjadi sebuah dalil atau gimana? Ya, terima kasih Pak Haji. Saya pernah diundang ke sebuah komunitas di Bogor. Di bulan Rabiul Awal kemarin saya diundang ke sebuah komunitas untuk mengisi kajian Sirah Nabawi. Karena bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, panitianya bilang ke saya, Ustadz, jangan sampai pakai nama Maulid. Terus namanya apa? Saya bilang, kajian Sirah Nabawiyah. Oke, tidak masalah. Bagi saya nama tidak masalah. Mau kasih nama Maulid tidak masalah.
mau kasih nama kajian Sirah Nabawiyah tidak masalah, karena yang menjadi penilaian itu substansinya, bukan bungkusnya. Bapak Ibu, menjadikan momentum hari-hari tertentu, ini sudah habis waktunya, berarti minggu depan ini, bulan depan, oh gitu ya. Menjadikan momentum, lanjut Pak Jamal ya. Menjadikan momentum hari tertentu sebagai wadah kita untuk berzikir mengingat Allah. Karena ada peristiwa besar yang terjadi di momentum itu diajarkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah. Wahai Muhammad, ajarkan umatmu tentang ayyamillah. Ayyamillah itu hari-hari Allah, di mana Allah menyelamatkan Nabi Nuh, di mana Allah mengazab umatnya Nabi Lut, itu namanya ayyamillah. Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengingatkan umatnya tidak melupakan momentum-momentum penting agar bisa kita ambil ibrah. Dan Nabi SAW sendiri yang ngajarin. Ketika sampai ke Madinah, Bapak Ibu, Nabi melihat saat itu bulan Muharram. Saat bulan Muharram, Rasul heran, nih orang Yahudi kok puasa semua, orang Yahudi kok pada puasa semua. Ditanya, kenapa kalian berpuasa di hari ini? Saat itu tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi bilang, haza yaumun najjallahu fihi Musa. Kita berpuasa karena di hari ini Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Mendengar jawaban itu, Nabi SAW mengatakan, nahnu aula bi Musa minhum. Ayo kita umat Islam berpuasa, kita lebih berhak mensyukuri keselamatan Musa daripada mereka. Artinya apa? Momentum itu jangan sampai dilupakan. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan hadis ini dalam Sahih Bukhari, ditulis dalam Fathul Bari. Hadis ini menjadi bukti bahwa kita diperkenankan mensyukuri nikmat Allah di hari-hari tertentu dengan ekspresi apapun yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak melulu puasa, bisa dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, dengan bersedekah, dengan bersilaturahim, mengundang tetangga kita untuk hadir di suatu tempat, di masjid beritikaf, lalu kita mendengar kisah-kisah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat benar sekali kalau dibilang Pak Haji Taufik, apakah ada korelasinya? Ya sangat berkorelasi. Jadi memanfaatkan momentum. Sebab Bapak Ibu, kita ini manusia cenderung tidak tertib kalau tidak dijadwal kegiatan kita. Minggu ini setiap minggu kajian setiap subuh ada Pak Haji ya? Nggak ada dalil khususnya, nggak ada. Silahkan cari riwayat Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah. Nabi buat kajian khusus di hari Ahad subuh, itu nggak ada. Dalil khususnya tidak ada. Tetapi ada dalil umum. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Kita mentertibkan, oh biar rapi, minggu keempat Sirah Nabawiyah, minggu pertama fikih, minggu kedua akidah, minggu ketiga tafsir. Itu bukan tasyri'. Nah ini banyak yang salah paham. Ini namanya tartib. Tartib itu merapikan jadwal, bukan tasyri', membuat syariat baru. Nah, kalau semuanya dianggap membuat syariat baru, agak repot kita nanti. Wah ini syariat baru Pak Ustaz, kajian subuh ini tidak ada di zaman Nabi. Ini namanya tartib. Ajaran untuk mencari ilmu ada dalil umumnya. Sama kita berbahagia kepada Rasulullah ada dalil umumnya. Kita bersedekah ada dalil umumnya. Itu kita tartibkan dalam satu kegiatan yang insya Allah semuanya mendapat pahala. Jadi saat masing-masing dari kegiatan itu mendapat pahala. Dan tadi kita sudah buktikan selevel orang kafir saja bahagia ke kelahiran Rasulullah, dikasih keringanan, diskon, gak diazab deh setiap hari Senin. Maka kita berikhtiar bagaimana kita biar bahagia terus. Makanya kan gak ada. Saya yakin jamaah di sini tidak ada yang meyakini mengkaji tentang Rasulullah hanya berlaku di bulan Rabiul Awal. Ada kayak begitu? Tidak ada. Kalau ada yang meyakini seperti itu, wah nggak ada kajian ini Pak. Dan saya yang akan mengkritik seperti itu. Oh ini bukan Rabiul Awal, jangan mengkaji sirah. Oh nggak seperti itu. Mengkaji sirah setiap detik, setiap waktu. Bahkan kalau bisa kita beli buku-buku sirah Pak, bacakan ke anak-anak kita. Tetapi Rabiul Awal itu momentum supaya kita benar-benar ingat bahwa di bulan ini Rasulullah SAW terlahir dan disitulah cahaya menyinari dunia dari zaman jahiliyah. Saya kira itu substansinya. Dikurangi perdebatan-perdebatan yang tidak produktif. Kita semua membutuhkan kekuatan Pak.
kita digempur secara politik, ekonomi, masih saja perdebatan seputar itu akhirnya nggak sapa sesama muslim. Nah, saya kira barangkali bisa dipahami. Terima kasih. Baik Ustaz. Izin Ustaz, ada satu lagi. Ya, Boleh, boleh. Mau disingkat aja Ibu ya? Ya, satu lagi biar berimbang Ustaz. Izin Ustaz, ingin bertanya untuk peristiwa pembelahan dada. Saya pikir memang selama ini sifatnya fisik ya, karena toh tadi juga ada buktinya, ada bekas jahitannya. Dan di kitab Maulid juga kan disampaikan bahwa Rasulullah itu diambil hati berjantungnya ya, kemudian dicuci dengan air zam-zam di bejana emas gitu. Nah, apakah sebenarnya tadi dikatakan tidak tidak fisik seperti itu gitu. Atau mungkinkah ini bisa diambil untuk gabungan antara fisik dengan yang goib gitu, seperti halnya misalnya ketika Rasulullah lahir ada cahaya yang keluar dan cahaya itu menerangi sampai sampai kalau nggak salah sampai Romawi Persia gitu. Jadi fisiknya ada tapi itu merupakan simbol bahwa Rasulullah akan menjadi penguasa dunia gitu. Nah, apakah tadi ini juga peristiwa belah dada fisiknya ada gitu. Fisiknya ada tapi juga merupakan simbol pembersihan dari syaitan. Terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih. Ibu siapa tadi? Ibu Najmah. Ibu Najmah. Iya, terima kasih. Iya, itu yang tadi saya sampaikan adalah disebutkan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Yang beliau maksud jangan sampai memahami peristiwa ini sebagai murni peristiwa fisik adalah nanti difahami kalau ini murni peristiwa fisik berarti bisa diobati para koruptor, para penjahat itu dengan cukup membawa mereka ke rumah sakit, dibedah, dicuci livernya atau kolbunya, jantungnya, lalu dimasukkan lagi bisa menjadi orang baik. Tapi bukan begitu yang dimaksud. Jadi aktivitas ini aktivitas fisik memang supaya bisa dilihat, karena Allah ingin mengumumkan ini nanti orang akan saya bebankan amanah untuk menyampaikan risalah yang besar, maka harus diumumkan. Karena kita memiliki panca indera, maka aktivitas itu harus bisa disaksikan panca indera. Tetapi jangan sampai difahami, kata Syekh Ramadan Al-Buti, itu hanya murni aktivitas indrawi. Yang dibersihkan sebenarnya makna hazus syaiton, makna-makna kesyetanan yang menjadi jatah setan membisiki dada manusia. Jadi harus dipahami dua. Saya sepakat dengan Bu Najmah. Jadi peristiwanya maknawi tetapi mengambil bentuk simbolik fisik, tapi jangan difahami itu murni peristiwa fisik. Saya kira seperti itu Pak Jamal. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas materinya pagi ini yang cukup lengkap, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung kajian pagi ini, dan selanjutnya terima kasih ke Bu Rizky atas support sarapan pagi ini. Insyaallah rezekinya berkah. Amin ya Rabbil Alamin.